Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Kristus. Morning everyone. Puji Tuhan, kita semua dapat berada di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Dan praise the Lord that we all can gather here and still safe in His wings. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let's quiet our heart and mind to enter His holy presence with meditation and prayer. Mungkin di dalam meditasi kita, di dalam doa kita, kita dapat juga mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah kebakaran. Dan kiranya kita terus mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita keamanan. Mari kita mulai meditasi kita. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-139, ayatnya yang ke-23 dan 24. Call to worship is taken from the book of Psalm, chapter 139, verse 23 and 24. Please stand up to honor the word of God. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalilah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan, mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan, Holy forever. Let us all praise and honor Him. Generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name
Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Kudus, Maha Perkasa, Maha segalanya dalam kehidupan kami. Our Heavenly Father, You are the most holy, Almighty, You are everything in our life. Kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan penuh rasa hormat dan kami ingin memuji-Mu ya Tuhan. We come into Your presence today to praise and honor You, Lord. Bapa, kuasai hati dan pikiran kami saat ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Father God, may the Holy Spirit fill our heart, so we may praise and worship You in spirit and in truth. Kami juga datang untuk menyatakan rasa syukur kami atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat hidup aman di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. We also come to thank You for Your presence in our life. We thank You for Your protection, Lord. Bapa, kiranya Engkau juga sucikan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat mengubah kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Father God, cleanse our heart and mind to listen to Your word. May Your word transform us so we may live according to Your will. Bless Pastor Paul who will deliver Your message. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. We want to lift up our service into Your hand and may it pleases You, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Silakan jemaat duduk. Berita pengharapan diambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. The words of hope is taken from the book of Romans, chapter 12, verse 12. Saya akan membacakannya. Roma 12 ayat 12 berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita sambut berita pengharapan dengan pujian Allah itu baik. God is so good. Menyatakan
kitab 1 Petrus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25. The words of forgiveness is taken from the book of 1 Peter, chapter 2, verse 25. 1 Petrus 2 ayatnya yang 25 berbunyi demikian. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari kita puji dan sembah Dia dengan pujian Allahku yang setia. Let's praise and worship Him, for He is our loving and faithful God. Allahku yang setia.
Sebelum kita masuk ke dalam permohonan doa, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu El Sumaro. Pertama, saya sebenarnya nggak bisa bersaksi ya saudara-saudara, Tante Om. Tapi tadi Pak Paul bilang kalau Tante Els mau bersaksi, oh pastilah ya. Saya mau kasih saksian kedahsyatan Tuhan sama hidup saya. Saya punya anak 4 saudara-saudara. Saya sudah sering terjadi masalah ini, masuk rumah sakit, keluar masuk. Tapi yang terhebat saya rasa hari ini, yang saya masuk pada saat ini, saya kurang tahu rahasia ini ya. Saya pikir cuman Tuhan itu baik buat hidup saya. Berapa kali dia peringatkan saya, tepat waktunya, tidak pernah terlambat. Dia menolong saya. Kalau saat ini juga kejadian ya, biasa saudara lihat saya kalau nyanyi mungkin pakai tongkat. Sekarang pakai wheelchair. Itu gayanya Tuhan Yesus saya ya. Dia tepat kasih saya taruh di dalam wheelchair ini. Saya enggak masalah. Tapi yang saya mau saksikan apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Saya pikir selama ini masalah dalam hidup saya hanya dibilang untuk pasang ring ya saudara. Tapi akhirnya rahasia itu terbuka, saya kurang tahu. Karena itu saya juga pengen panggil anak saya Donald, Ibu Cynthia, Pak Paul juga kalau nggak keberatan ya dalam hal ini. Rupanya rahasia ini saya kurang tahu. Tahu-tahu Tuhan itu baik buat saya ya. Hanya 2 jam rupanya. Saya tuh dioperasi, saya kurang tahu. Saya sempat lihat mukanya elus. Dia ikat tangan saya di kursi. Saya pikir elus, kenapa kamu ikat tangan saya? Saya cakar-cakar begitu ya. Saya bukan elus, ini nurse. Saya pikir ini ada apa di Home Depot ini. Saya pikir, kok saya dioperasi apa dia apa? Saya lihat pertama anak saya Peggy datang. Saya bilang kemarin ini tadi malam dia tidur di tempat saya. Ya akhirnya saudara semuanya rahasia cerita untuk saya di bypass itu baru ketahuan hari itu. Saya bilang kalau saya mau, nggak mau, saya juga nggak mau, biar saya mati aja 6 bulan kemudian. Tapi rupanya ini rahasia. Saya mau supaya saudara dengar cerita ini, supaya tahu ya. Minta Donald, Pak Paul sama Ibu Cynthia. Silakan. Bapak harus cerita semua yang benar. Donald mau ngomong dulu. Ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pertama-tama saya mau cerita tentang yang Mama bilang katanya kebohongan. Memang pagi hari itu Mama harus dipasang ring. Tapi waktu dimasukin kamera, dokter bilang pembuluh darah Mama 3 udah ketutup. Jadi Mama cuma punya 6 bulan untuk hidup kalau enggak di bypass. Dan aku tanya sama kakak adik, kayaknya karena aku tahu Mama enggak akan mau.
Kalau mau di bypass, sekalipun dia mau, akan jadi pikiran buat dia. Dan menurut kita itu akan mempersusah proses operasinya. Kita sebagai anak-anak nggak mungkin ya punya mama dan kita tahu dia punya 6 bulan nggak lewat untuk hidup, dan kalau kita nggak buat apa-apa. Jadi aku tanya sama Pak Paul kalau jalan yang terbaik bagaimana, dan Pak Paul bilang sama aku, nggak apa-apa Donald, dijalanin aja bypassnya, nanti kita bilang sama mama kalau udah kelar. Tapi kelar nggak kelarnya kan kita nggak tahu, karena ini bukan operasi kecil. Jadi untuk kemungkinan mama nggak bisa keluar lagi, itu chance-nya 7% menurut dokter yang operasi mama. Jadi malam sebelum operasi, aku, Peggy, Randy, dan ada tante aku, tidur di rumah sakit, dan semuanya tuh, pertama rumah sakit nggak kasih orang untuk nginep. Sekalipun kalau mereka kasih, cuman boleh perempuan karena pasiennya perempuan, dan cuman 1 orang. Tapi hari itu, Tuhan memang sangat baik ya buat kita, bukan cuman boleh nginep, mama dipindahin ke kamar yang cuman buat 1 orang, jadi kita bisa 4 orang tidur di situ untuk temenin mama. Semua memang jalan Tuhan, dan aku bilang sama mama sesudah itu, kita memang bohong tapi bohong buat kebaikan mama. Bukan. Jadi aku rasa juga Tuhan nggak marah ya Bapak. Iya, jadi kayaknya kalau bohong yang lain mungkin Tuhan juga marah, tapi untuk hal ini kayaknya Tuhan juga izinkan lah. Jadi kalau bohong seperti itu nggak apa-apa. Dan berkat kebaikan Tuhan, mama kami bisa ada di sini, sehat walaupun duduk di wheelchair, tapi masih bisa untuk beribadah hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kebesaran Tuhan kita. Terima kasih. Saya juga agak terlibat karena waktu itu selalu bersama-sama Tante El waktu pertama mau dimasukkan ring, nggak jadi. Itu saya berdua Donald masuk ke dalam kamar karena Tante El tidak mau buka mata, jadi nggak jadi. Semuanya itu saya rasa jalan Tuhan. Jadi Tante El tidak jadi dipasang ring. Tapi sudah itu saya dengar dari Donald bahwa akan di bypass. Dan waktu mau dipasang ring, waktu Tante El harus tanda tangan. Jadi ada translator pakai berbahasa Indonesia. Lalu ketika mau bypass, tentunya kalau Tante El yang akan tanda tangan, harus ada translator lagi, Tante El akan mengerti semua. Jadi Donald diskusi sama saya juga. Terus saya bilang, Donald jangan, soalnya kalau Tante El yang suruh tanda tangan dia gak akan mau. Saya bilang gitu, kamu dengan kakak adik kalau udah setuju, udah kalian udah aja kamu aja yang tanda tangan, nggak usah dikasih tahu sama Tante Els gitu. Terus saya juga deg-degan sendiri gitu, saya pikir, waduh benar kata Donald, ini udah bohong ya. Lalu saya telepon Pak Pol saya jawab begitu, saya bilang umur itu di tangan Tuhan, siapa sih yang mau tanda tangan, siapa aja yang mau tanda tangan. Tapi kalau Tuhan memang berkehendak untuk panggil ya panggil, Tuhan berkehendak kita untuk tetap hidup. Jadi saya masuk dalam konspirasi tersebut. Tapi konspirasi untuk kebaikan. Sehingga puji Tuhan, memang luar biasa saya lihat penyertaan Tuhan pada Tante Els udah berkali-kali seperti itu. Dan luar biasa operasinya cuma 2 jam. Saya juga amazed karena dokter waktu itu bilang, mungkin bisa bisa pergi juga di meja operasi. Jadi malam itu ketika saya akan mau pulang, saya udah kesedihan benar juga. Pikir aduh Tante Els, I hope to see you again. Tapi keesokan harinya Tante Els keluar dari ruang operasi. Dan kami terus memuji Tuhan atas kesetiaan Tuhan. Thank you.
So Tante Els was admitted to the hospital for congestive heart. And also at the time she had difficulty breathing and her legs were swollen and very stiff. So it was a bad condition. Initially the doctor thought that it was just basically a blockage that could be treated by angioplasty by putting a ring. But then a couple of days before they actually did that, they learned that actually 3 of her arteries were blocked. And so the doctor called Donald and the children and told them that your mom only had about 6 months to live. It doesn't mean that she would live up to 6 months, but she might go actually at any day. And that really was a devastating news. Mereka semuanya sedih sekali karena mereka sayang mama. So the doctor gave them 2 choices. You can go ahead and have this operation, or if you don't want to, we won't do it. But as long as you know that this is the risk. So they called me and I said, don't tell your mom because she would not agree. And just be quiet. We'll talk to her. We'll confess our sins afterwards. So that's what we did and this is what we are doing. Jadi tante, anak-anak sayang tante. Mereka belum siap kehilangan tante. Mereka mau tante hidup paling kurang 1000 tahun lagi. Ya, oke. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih ya buat teman-teman di gereja baptis ini yang sudah mensupport saya sebelum saya dioperasi dengan doa. Dengan kehadiran saudara menguatkan saya waktu di rumah sakit siang dan malam. Dan doa-doanya sampai hari ini saya masih bisa lihat ketemu saudara semuanya. Saya mau kerja buat Tuhan. Terima kasih saudara. Kemudian minggu lalu saya udah di mobil dengan anak saya, nggak tahu pusing kepala saya. Saya bilang Donald, mama belum bisa untuk ke gereja. Saya hanya mau bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Biarlah saya mau minta bantuan doa saudara sekalian untuk menambah 1000 tahun lagi untuk hidup saya. Gak mungkin ya saudara, thank you semuanya. Support saudara semua, terima kasih.